kira-kira komunitas? Ya, komunitas salah satunya adalah Lenggok Media Production. Tentunya mereka ada sebuah penggerak literasi ya. Tentunya relawan di bidang literasi yang mau dipanggil kemana saja untuk membantu sebuah kegiatan-kegiatan literasi anak-anak yang punya minat di dalam menulis tentunya. Kemudian juga ada itu Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena Rokan-Hulu juga mereka bergerak di bidang literasi. Artinya kalau khusus pada generasi Rokan-Hulu, kalau mereka mau, saya rasa itu banyak wadah-wadah yang mewadahi gerakan literasi ini agar mereka menghasilkan karya yang lebih baik. Iya, karya yang lebih baik. Ya, nampaknya dengan kemajuan teknologi dan yang beredar pada sekarang ini, tentu pengaruh globalisasinya sangat rentan pada sekarang ini. Sehingga budaya literasi ini bisa terhapuskan ya. Iya. Jadi untuk membentengi generasi ini dari pengaruh dari globalisasi ini dalam literasinya seperti apa? Sebenarnya ya pada era digital tentunya hari digital, ini ya. Tentu juga bagian dari pembahasan kita hari ini. Pada era digitalnya sebenarnya kalau sebuah kreativitas itu dibina, tidak saja dengan kertas ini, artinya sekarang kan sudah ada web-web, media-media online ya, yang mewadahi gerakan literasi ini. Artinya kita juga bisa mengirim karya kita kepada web. Lenggok Media punya web dia. Dia juga bisa menerima karya-karya baik bentuk dia artikel, esai, puisi, semua bentuk karya diterima oleh Lenggok Media. Ya, bagi adik-adik ya, generasi muda yang ingin menuliskannya walaupun tidak, kalau malas melihat kertas, bisa mengirimkan karyanya. Ya, dibaca oleh seluruh dunia tentunya, karena mereka kan berselancar di situ ya, di Google itu ya. Juga Rokania juga punya Rokania Press. Iya, Rokania Press itu juga menerima tulisan-tulisan dalam bentuk apapun gitu. Sudah banyak mewadai juga. Rokan-Hulu juga punya ya kan, banyak juga itu orek96.com gitu ya. Iya, ada juga banyak saya rasa koran-koran yang jurnalis Rokan-Hulu yang juga menerima tulisan-tulisan kita. Ya, untuk saat ini berapa persen kira-kira orang generasi ini udah mengirim tulisannya di Rokania? Iya, kalau khusus mahasiswa saya punya mata kuliah namanya penulisan artikel esai. Iya. Jadi di sana saya melatih mahasiswa saya bagaimana menulis esai yang baik, menulis artikel yang baik, trik-trik menulis artikel itu bagaimana, sistematikanya bagaimana, kan saya ajarkan di mata kuliah. Jadi luaran dari mata kuliah itu nanti mahasiswa wajib mengirimkan karyanya ke apakah ke Lenggok Media, pokoknya media-media online baik Rokania Press dan sebagainya sebagai produk dari mata kuliahnya. Jadi di situ Rokania Press. Kemudian ada mata kuliah pertama itu keterampilan menulis. Keterampilan menulis saya juga luarannya itu adalah sebuah tulisan bagaimana di situ cerpen. Cerpen saya fokuskan kepada fiksi ya, sastra. Kalau untuk memang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga yang menggerakkan literasi ini mungkin luar biasa, sudah banyak wadah yang bisa menampung karya tulis dari pemuda dan generasi yang ingin berkarya. Iya, benar sekali. Untuk saat sekarang ini bagaimana dengan prestasi yang telah diraih tentang karya menulis ini atau literasi ini? Iya, kalau prestasi itu berbagai mahasiswa ya, khususnya pada di Stekip Rokania itu sudah banyak juga yang ada 34 itu, salah satunya mahasiswa saya itu pernah juga diundang ke sini, saya Reski Alfajri. Iya. Reski Alfajri salah satu mahasiswa saya. Des Akbar ini adalah mahasiswa saya sekarang. Kalau Des ini sudah jadi guru itu di Rambah Hilir ya. Juga ada karya-karyanya yang tunggal juga ya. Kemudian kalau Reski Alfajri ada 34 buku antologi yang sudah dia kirim, ada juga puisi tunggal dia. Artinya itu kan hasil produk yang kita latih di Stekip Rokania, bagaimana dia berani untuk menulis, kemudian berani menuangkan pikirannya dan berani mengirim karyanya kepada lomba-lomba event yang disediakan oleh seluruh Indonesia gitu. Artinya itu kan sudah jadi sebuah prestasi. Ya, kemudian kemarin ini ada Jamal Wahab, mahasiswa saya yang diundang di sini juga ya. Itu juga sudah punya buku non fiksi, artinya sebuah ilmu pengetahuan yang dijadikannya
berdasarkan yang diterimanya di stake program, artinya tidak kami menjadikannya memang jadi gitu. Artinya sebuah penulis yang bukan sekedar rekayasa tetapi adalah buktinya ada nyata. Berarti prestasi ini tolak ukurnya ada bukti. Karya. Bukti menang-menang di event kan. Iya. Hasil dari kurasi di seluruh kurator event tersebut gitu. Kita sudah berdialog panjang lebar ya. Apa kira-kira motivasi yang ingin Ibu sampaikan terhadap pendengar sekarang? Motivasi dalam mengimplementasikan budaya membaca dan menulis wujud pelestarian budaya bangsa ini kepada pendengar. Iya. Di dalam menulis artinya jangan berhenti menulis, karena menulis itu adalah bagian dari ekspresi diri. Kemudian jangan takut mencoba, ya, jangan takut salah, karena sesungguhnya kesalahan itu akan diperbaiki oleh waktu ya. Karena pembacalah yang menilai tulisan kita. Ya, kritikan adalah bagian dari pendewasaan, dan juga sebuah karya yang bagus adalah lahirnya dari sebuah kritikan. Kemudian saya katakan dalam dunia pendidikan tentunya orang yang sukses itu adalah orang yang bersungguh-sungguh, belum tentu orang yang pintar atau jenius. Saya katakan, karena orang yang bersungguh-sungguh akan bisa mengalahkan orang yang pintar atau jenius ketika orang jenius itu malas melakukan sesuatu atau berkarya. Berarti Budi juga pernah mendengar kata-kata yang sama. Namun yang Budi dengar itu orang yang pintar akan dikalahkan dengan orang yang bersungguh-sungguh. Iya. Namun orang yang bersungguh-sungguh akan dikalahkan dengan orang yang hoki. Bagaimana dengan itu? Iya. Kalau hoki, keberuntungan. Ya. Keberuntungan atau kebetulan. Kebetulan. Jadi satu hal yang saya rasa itu ada persamaan ya. Di dalam keberuntungan ini dari 1000 orang yang beruntung ya. Ya, dari 1000 orang yang sukses pasti ada 2 atau 3 yang beruntung. Tapi kesuksesan itu dari sekian 1000 orang yang sukses itu melalui perjuangan. Iya. Dengan perjuangan. Dengan perjuangan. Secara tidak langsung hoki ini menciptakan ini kan dari jauh sudah dipersiapkan. Keberuntungan itu kan suatu yang kebetulan ya. Tetapi persennya tidak akan banyak daripada orang yang memang melalui perjuangan, saya rasa. Iya, apa yang kita ikhtiarkan itulah yang kita dapatkan. Iya. Sesuai dengan usaha dan perjuangan kita. Betul. Ya. Karena hasil itu hasil tidak akan mengkhianati proses. Iya, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya, benar sekali. Ya, luar biasa sekali ya saudara pendengar untuk literasi ini.